Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Nurul Jawahir, mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika PPG Prajabatan Angkatan 1 Universitas Hamzanwadi. Tugas ini untuk pemenuhan UAS pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Baiklah, saya akan membahas modul ajar yang sudah saya susun pada mata pelajaran Fisika SMA kelas 11 fase F pada materi gerak harmonis sederhana. Menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan Blended Learning. Ada beberapa poin yang saya akan bahas, yaitu pertama, kompetensi inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, dan pemahaman bermakna. Tujuan pembelajaran yaitu menerapkan konsep dan prinsip getaran harmonis dengan mengamati, mempertanyakan, melakukan penyelidikan sederhana, mengumpulkan data menggunakan alat ukur atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran dan diselaraskan dengan model pembelajaran Discovery Learning, yaitu pertama, kegiatan mengamati akan terlihat pada syntax stimulation. Yang kedua, kegiatan mempertanyakan akan terlihat pada syntax problem statement. Yang ketiga, kegiatan melakukan penyelidikan sederhana akan terlihat pada syntax data collection. Yang keempat, kegiatan pengumpulan dan analisis data akan terlihat pada syntax data processing. Yang kelima, kegiatan mengkomunikasikan akan terlihat pada syntax verification. Dan yang terakhir, kegiatan menyimpulkan akan terlihat pada syntax generalization. Poin kedua, assessment dapat diukur dari tes diagnostik non-kognitif melalui Google Form dan kognitif secara manual, dan asesmen formatif melalui proses pengerjaan LKPD, serta asesmen sumatif melalui ulangan harian. Poin ketiga, pemahaman bermakna, yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang pembangunan dan bangunan, terutama yang menjulang tinggi yang perlu diperhitungkan getarannya, baik oleh gempa maupun pengaruh angin. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pra-pendahuluan, kedua pendahuluan, ketiga kegiatan inti, dan yang terakhir ialah penutup. Pra-pendahuluan yaitu guru mengirim bahan ajar atau materi melalui Google Classroom dan membagi kelompok diskusi melalui grup WhatsApp. Hal ini dilakukan sehari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan 10 menit. Kegiatan pendahuluan berfungsi untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Adapun kegiatannya, guru memberi salam, guru meminta ketua kelas memimpin doa, guru memeriksa kehadiran peserta didik, guru menanyakan kabar peserta didik dan bertanya tentang kesiapan peserta didik untuk belajar, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan guru membentuk kelompok diskusi. Lanjut, kegiatan inti dilakukan 70 menit. Jadi, kegiatan ini adalah hal utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar. Pada kegiatan ini juga akan terlihat tahapan sintaks model pembelajaran Discovery Learning beserta kegiatan yang lainnya. Pada kegiatan inti, yaitu pertama, pertanyaan pemantik yang dilakukan 5 menit yang terdiri dari stimulation pemberian rangsangan. Pada tahap ini, peserta didik akan mengaplikasikan tujuan pembelajaran yaitu mengamati, di mana guru akan menayangkan sebuah video menggunakan proyektor.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Berikut contoh video ilustrasi yang akan ditayangkan tentang bangunan yang dipengaruhi oleh gempa. Pada video ini terlihat dua bangunan yang menjulang tinggi. Pada tempat yang sama, satu bangunan dipengaruhi oleh gempa dan satu bangunannya tidak dipengaruhi oleh gempa. Maka hal ini akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan peserta didik. Oleh karena itu, pada problem statement, setelah diberikan stimulasi, guru akan meminta peserta didik untuk memberikan pertanyaan tentang video tersebut. Pertanyaan yang dibuat oleh peserta didik adalah bentuk kegiatan mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Jika pada tahap ini peserta didik belum mampu memberikan pertanyaan, maka guru yang akan membuat pertanyaan untuk mengarahkan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah pada video tersebut. Bentuk pertanyaan yang akan dilontarkan guru pada peserta didik yaitu, apakah bangunan yang menjulang tinggi dapat bertahan dari getaran karena gempa? Pertanyaan ini merupakan bentuk problem statement yang membantu peserta didik dalam memahami permasalahan yang relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ruang kolaborasi dan demonstrasi dilakukan 65 menit, di mana data collection atau pengumpulan data. Peserta didik duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Guru membagi LKPD pada setiap kelompok dan menjelaskan langkah pengerjaan LKPD. Peserta didik mendiskusikan LKPD dengan anggota kelompok. Masing-masing peserta didik pada kelompok berpencar atau berkunjung pada kelompok lain. Yang terakhir, peserta didik memilih satu anggota kelompok untuk diam dan 3 lainnya berkunjung ke kelompok lainnya. Pada tahap pengumpulan data dilakukan agar peserta didik mendapatkan informasi yang relevan untuk menjawab soal LKPD. Hal ini masing-masing peserta didik akan melakukan kunjungan pada kelompok lain sesuai yang sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data, di mana peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyimpulkan jawaban kelompoknya sendiri dan jawaban yang didapat dari kelompok lain. Lalu, peserta didik menulis jawaban LKPD validnya secara berkelompok pada lembar jawaban yang telah disediakan dalam bentuk mind mapping. Tahap ini merupakan langkah peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif, karena mereka akan dihadapkan dengan data yang telah mereka dapatkan. Setelah mengisi LKPD, guru melakukan verifikasi, yaitu memberikan kesempatan kepada satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD-nya. Selanjutnya, kelompok lain akan memberikan tanggapan. Kegiatan terakhir penutup yang dilakukan 10 menit, yaitu generalization atau menarik kesimpulan materi pembelajaran, di mana peserta didik dibimbing guru menarik kesimpulan pembelajaran. Guru bersama peserta didik merefleksikan hasil pembelajaran. Guru memberikan informasi tentang rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan guru menutup dengan salam. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat.